Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketujuh ini, di mana yang namanya pertemuan ketujuh itu pertemuan terakhir sebelum UTS gitu ya, karena minggu depan kita sudah UTS. Jadi di pertemuan yang ketujuh ini mata kuliah fisika itu kita mau mempelajari tentang hukum Newton. Ini peta konsep dari hukum Newton. Di mana hukum Newton itu ada tiga. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Nah, ini tulisannya harusnya kurang satu ya, jadinya hukum 3 Newton. Ini masih dua. Nah, hukum 1 Newton persamaannya itu berbunyi, jika jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka dikatakan benda itu diam atau bergerak. Ini juga sama, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka dikatakan benda diam atau bergerak lurus. Ini hukum 1 Newton. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0. Jadi benda diam atau bergerak lurus. Bunyi hukum Newton yang kedua yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan jumlah massa dikalikan dengan percepatan. Jadi sigma F sama dengan sigma M dikali A, di mana M adalah massa, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Jika jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda diam atau bergerak lurus. Ini harusnya kesimpulannya itu, jika jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan M kali A, maka benda bergerak atau dia nanti punya nilai percepatan. Jadi kesimpulan dari hukum kedua Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Di sini benda bergerak atau di sini punya nilai percepatan. Hukum ketiga Newton itu persamaannya adalah bahwa F aksi sama dengan F main F reaksi, atau gaya yang menyebabkan suatu benda itu nanti akan memberikan reaksi terhadap aksinya. Jadi F aksi sama dengan F reaksi. Di sini kesimpulannya F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya yang menyebabkan suatu benda bergerak maka akan sama dengan gaya yang membalik itu ya. Pertama penyebab, yang kedua reaksi balik dari gaya itu. Jadi hukum 1 Newton, awalnya itu hukum Newton dikemukakan oleh seseorang yang bernama Newton. Jadi hukum 1 Newton itu berbunyi, suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika jumlah seluruh gaya pada benda sama dengan 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Dan sigma F adalah resultan gaya pada benda, satuannya Newton, di mana yang namanya 1 Newton itu sama dengan 1 kg meter per sekon kuadrat. Ini pernah kita pelajari tadi di pertemuan pertama tentang besaran dan satuan. Juga masih ingat ya. Contoh yang pertama, soalnya di sini ada balon mengalami gaya tarik F1 15 Newton ke kanan, gaya F2 ke kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Jadi kita gambar dulu, ada sebuah benda di mana ke kiri itu 15 Newton, ke kanan kita tidak tahu berapa nilainya. Nah, jika kita membahas tentang hukum Newton, maka kita harus menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama ada gaya berat, di sini gaya berat. Nah, di mana gaya berat ini arahnya berasal dari titik pusat massa menuju ke pusat bumi. Jadi arahnya ke bawah, ke pusat bumi. Nah,
Gaya yang kedua adalah gaya N, ini gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang batas. Jadi awalnya di bidang batas ini, bidang dasar ini menuju yang tegak lurus dengan bidang batas itu namanya garis normal. Kalau dari pusat massa ke pusat bumi itu dinamakan dengan gaya berat. Karena benda diam, jadi sesuai hukum Newton 1 bahwa sigma F itu sama dengan 0. Sehingga gaya yang bekerja kalau F ke 1 kan ke kanan itu positif. F2 ke kiri nih. Jadi F2 min F1 itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita mencari nilai F2, nilainya sama dengan F1. Jadi jika F1-nya nilainya 15, maka F2-nya pun juga sama, nilainya 15 Newton. Contoh yang kedua, di sini ada sebuah gambar. Dimasukkan beban B meluncur ke kanan dengan kecepatan tetap. Jadi di sini bendanya mengalami pergerakan konstan atau bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon. Tidak ada percepatan, jadi ini juga berlaku hukum 1 Newton. Ke kanan ada F1 dan F3, kedua ada F2 ke kiri. F1 dan F1-nya 10, F2-nya 20, kita ditanyakan F3. Kita uraikan gayanya, ada gaya berat ke bawah, gaya normal, tegak lurus bidang atau dasar atau landasan dari benda. Sesuai dengan hukum 1 Newton, gaya yang bergerak lurus beraturan kecepatannya 0. Jadi sigma F sama dengan 0. Kita lihat yang ke kanan. Yang ke kanan itu ada F3 dan F1. Ini nilainya positif. Yang ke kiri ada F2. Nilainya negatif. Kita disuruh mencari berapa besar nilai F2. Sehingga kita masukkan yang positif F1 dan F3 min F2. Nah, kita disuruh mencari nilai F3. Diketahui F1-nya 10, F2-nya 20. Disuruh mencari F3. Supaya kita bisa mencari nilai F3, maka F1 dan F2 pindah ruas. Jadi yang tadinya F2-nya negatif, ke sini jadi positif. F1-nya positif, ke sini jadi negatif. F2-nya nilainya 20, F1-nya nilainya 10. Sehingga nilai F3-nya itu adalah 10 Newton. Nah, ini kita belajar tentang gaya-gaya. Jadi kalau ada persoalan hukum Newton, suatu kasus benda kita disuruh mencari nilai, entah itu gaya atau percepatan atau berapa masanya. Dengan kita memanfaatkan gaya Newton, maka kita harus menguraikan dulu gayanya. Yang pertama adalah gaya normal, lambangnya itu adalah N besar. Gaya normal adalah gaya kontak yang kedudukannya tegak lurus bidang kontak dan arahnya menjauhi bidang kontak. Diperlihatkan gaya normal. Ini contoh penggambaran gaya normal. Ini bidangnya, gaya normal itu tegak lurus atau menjauhi kontak. Jadinya tegak lurus dengan bidang berarti gaya normalnya seperti ini gambarnya. Nah, kalau gaya berat itu selalu ke bawah. Ini bidangnya miring ya, bidangnya miring. Kalau ini bidangnya datar, maka gaya normalnya tegak lurus bidang ke atas. Ini juga sama, bidangnya mendatar, gaya normalnya ke atas. Ini bidangnya vertikal, berarti gaya normalnya tegak lurus bidang, berarti horizontal. Ini itu cara penggambaran gaya normal. Kalau gaya berat itu selalu ke bawah menuju ke pusat bumi, lambangnya W. Oke.
Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Coba gambar 21 memperlihatkan beban bermassa M dalam keadaan bergerak dengan kecepatan V1. Kemudian pada benda M diberikan gaya F yang searah dengan V1. Ketika kecepatan diukur kembali, besarnya menjadi F2. Ini berarti gaya dorong yang diberikan menimbulkan perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan ini bisa disebut dengan percepatan. Jadi menurut hukum Newton 2, besar perubahan kecepatan atau percepatan yang dialami benda berbanding lurus dengan besar gaya yang diberikan. Atau secara matematis bahwa sigma F itu sebanding dengan delta F per delta T atau sigma F sebanding dengan A. Ternyata jika massa benda dikalikan dengan percepatan, itu nilainya sama dengan besar gaya yang dikerjakan. Sehingga dapat kita tulis bahwa sigma F sama dengan M dikali dengan A. Sigma F sama dengan resultan gaya yang bekerja, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan A adalah percepatan atas benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, persamaan inilah yang dikenal sebagai hukum 2 Newton. Jadi menjelaskan bahwa setiap resultan gaya sigma F tidak bernilai nol pada benda akan menimbulkan perubahan kecepatan atau percepatan pada benda tersebut. Jadi gaya menimbulkan percepatan pada benda. Sigma F sama dengan M dikali A. Contohnya di sini ada balok, masanya 2 kg ditarik dengan gaya F yang besarnya 6 Newton ke kanan. Berapa percepatan yang dialami benda? Jadi berlaku hukum Newton yang kedua bahwa F sama dengan M dikali A. F-nya 6 Newton, M-nya 2 kg. Kita disuruh mencari nilai A. F-nya 6, M-nya 2, A-nya dicari, jadi A sama dengan 6 per 2 atau 3 meter per sekon kuadrat. Contoh yang kedua, balok mengalami dua gaya masing-masing F1 dan F2. F1-nya ke kanan 25 Newton, F2-nya ke kiri tapi rada condong sudut 60 derajat terhadap X. Jadi ke atas 20 Newton. Berapa nilai percepatan? Jadi kita uraikan pada sumbu X. Ini kan pada sumbu X. Jadi F2 ini kita bawa ke sumbu X. Nah ini sudutnya 60 derajat. Kalau kita bawa ke sumbu X, garis ini namanya kan F2X. Nah, F2X ini itu kan sampingnya sudut 60. Karena sampingnya sudut 60, maka makanya kosinus. Jadi F2 atau Fx itu F2X itu sama dengan F2 cos 60. Jadi dari hukum Newton yang kedua, kita tulis persamaan umumnya sigma F sama dengan M dikali dengan A. Yang positif ada 25 Newton F1. Ini karena ke kiri negatif. Ini F2X. F2X itu persamaannya F2 cos 60. Masukkan angkanya. F1-nya 25, F2-nya 20, cos 60 itu kan 0,5. Masanya 2, dicari nilai percepatan. Ini dikurangi 25, 20 dikali 0,5 itu 10, jadi 25 dikurangi 10 per 2. Jadi hasil nilai percepatannya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. Jika balok B pada massa yang masanya 2 kg mengalami percepatan 5 meter per sekon kuadrat ke kanan. Jadi kita disuruh mencari nilai F3. Ini yang ke kiri.
di mana ada dua gaya ke kanan, F1-nya 10, F2-nya 40. Jadi berlaku sigma F sama dengan M kali A. F1-nya F1 plus F2 positif karena bergerak ke kanan pada sumbu X positif. Ini negatif karena bergerak ke kiri pada X negatif. Jadi F3-nya minus. F1-nya 10, F2-nya 40 ini harusnya ya. Ini 10, ini 40, ini belum tahu, M-nya 2, A-nya 5. Ini M-nya 2, A-nya 5, berarti kalau dikalikan nilainya 10. Ini 10, ini 40. Jadi F3-nya bisa pindah ke ruas ke kanan, ini 10 pindah ruas ke kiri. 10 sama 10 habis berarti tinggal 40, sehingga nilai F3-nya adalah 40. Ini bukan 14 ya, tapi 40. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, berat benda dirumuskan bahwa W atau berat benda sama dengan M kali G, di mana W adalah gaya gravitasi bumi pada benda atau berat benda dalam Newton, B itu gravitasi bumi, M adalah massa benda, satuannya kilogram, G adalah percepatan gravitasi bumi yang biasanya 9,8 meter per sekon kuadrat, atau juga jika memudahkan penghitungan bisa kita bulatkan jadinya 10 meter per sekon kuadrat. Contohnya, berat benda yang massanya 2 kg jika G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat adalah, jadi V adalah berat benda, M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi, 2 kali 9,8, maka V-nya adalah 19,6 Newton. Makin jauh dari bumi, percepatan gravitasi bumi makin kecil, sehingga berat roket pada saat di A itu lebih besar dibanding roket di B. Maksudnya di B itu adalah di permukaan bumi, sedangkan di C adalah di angkasa, itu ya. Jadi perbedaan gravitasi bumi. Gaya berat. Nah, gaya berat dari gambar 26 nampak bahwa gaya berat atau W dapat digambar kedudukan tegak lurus terhadap permukaan tanah. Tidak mesti. Jadi yang namanya gaya berat itu arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Berawal dari titik pusat benda. Ini pusat bendanya di tengah ke pusat bumi. Ini pusat bendanya di tengah ke pusat bumi. Ini pusat benda ke pusat bumi. Ya. W lambangnya W. Menurut hukum 2 Newton, percepatan ditimbulkan oleh resultan gaya yang bekerja dan searah dengan arah geraknya. Maka gambar, ini jadi benda, contohnya, benda M massanya 5 kg, percepatan 10 meter per sekon kuadrat diletakkan di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30. Tentukan berapa percepatan benda. Nah, karena gayanya ini adalah miring 30 derajat, maka kita harus membawa gaya ini yang sejajar dengan bidangnya, sehingga menggunakan persamaan sinus. Jadi A sama dengan G sin theta. G-nya 10 untuk memudahkan penghitungan, sudutnya 30, sin 30 itu kan setengah. Jadi 10 kali setengah sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh bendanya. Sekarang beda. Sudutnya sekarang 37 derajat Celcius. 30 derajat. Tidak ada Celcius ya, bukan suhu, derajat. Oke, 37. Ini gayanya ke sini sebesar 20 Newton. Maka harus kita bawa gaya ini sejajar dengan bidang. Jika sejajar dengan bidang,
Nah ini maksudnya. Nah ini kan 30 derajat 30 derajat. Otomatis sini pun juga nilainya kan 30 derajat. Makanya garis yang sejajar dengan bidang itu kita sebut sebagai F sin theta. Nah, ini adalah cara menguraikan gaya-gaya pada bidang miring. Jadi kalau yang V-nya ke bawah, ini gaya beratnya ke bawah, maka untuk gaya yang ke sini itu mg cos theta, yang sejajar bidang mg sin theta. Ini dari gaya beratnya. Jadi gaya berat diuraikan ke dalam sejajar bidang miring dan ke sini ke dalam sumbu X dan sumbu Y pada W-nya. Ini mg itu kan W, dibawa ke sejajar X dan sumbu Y. Jadi kalau pada Y itu mg cos theta, pada sumbu X itu mg sin theta. Nah, sejajar bidang yang mg sin theta. Uraikan dahulu gaya pada benda M sehingga tampak gaya-gaya mana saja yang mempengaruhi gerakan M turun. Berdasarkan gambar 28 tersebut tampak gaya yang mempengaruhi gerakan M adalah gaya mg. Sesuai dengan hukum 2 Newton, itu bahwa sigma F sama dengan sigma M kali A. Sigma F-nya itu ada mg sin 37 min F cos 37 sama dengan M kali A. Jadinya mg-nya 5, M-nya 5, G-nya 10, sin 37 0,6. F 20 cos 37-nya 0,8. Jadi 5 kali A. Jadi 5 sama dengan 30 dikurangi 16. Sehingga A-nya adalah 2,8 meter per sekon kuadrat. Ini adalah mg sin 37 itu kan yang positif. Kalau F cos 37 itu ya ini. Jadi beratnya W-nya kita bawa ke sumbu X gayanya. Kemudian ini kita bawa ke sumbu X juga. Ini sudutnya 37. Maka karena diberi otomatis kan gayanya ke atas ini F-nya. Nah, F cos theta, F 37 yang ini mg sin theta. Yang ke atas negatif, yang ke bawah positif. Oke, semoga paham. Kalau nggak paham nanti bisa ditanyakan di grup. Hukum 3 Newton. Pada gambar tersebut, Amir mendorong dinding dengan gaya F. Apa yang dirasakan oleh Amir? Amir merasa bahwa tangannya didorong oleh dinding dengan gaya F aksen. Nah, gaya F aksen ini disebut sebagai gaya reaksi karena gaya ini timbul setelah F dikerjakan pada tembok. Jadi F adalah gaya yang dikerjakan Amir pada tembok dan F aksen adalah gaya yang dikerjakan tembok pada Amir. Newton menjelaskan bahwa peristiwa ini pernyataannya jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, gaya aksi FAB, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A, gaya reaksi FBA. Ini disebut sebagai hukum 3 Newton, bahwa F sama dengan min F aksen, atau FAB sama dengan min FB, atau F aksi sama dengan F min F reaksi. Diuraikan di atas dapat disimbolkan syarat-syarat gaya aksi reaksi, yaitu yang pertama arahnya berlawanan, besarnya sama karena sistem diam bekerja pada benda yang berbeda.
FAB pada tembok dan FBA berarti pada Amir. Nah, ini ada contoh soal. Bukan contoh nih, berarti soal ya, disuruh mengerjakan. Nah, coba nanti saya taruh di soal, silahkan dikerjakan. Nah, soalnya sama persis dengan contohnya. Oke, ini nanti saya kasihkan di lembar soal. Coba kita lihat slide yang lain. Nah, di sini ada slide lagi tentang masih hukum Newton dengan sumber. Nah, hukum Newton. Nah, hukum Newton itu masuk dalam dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak. Hukum Newton menyatakan bahwa hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton yang dikemukakan oleh Isaac Newton, tahun lahir dan meninggalnya, mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Jadi dia pun juga mengemukakan hukum gravitasi, hukum Kepler itu ya. Tapi yang akan kita pelajari tentang hukum Newton. Hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Atau benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau kecepatan konstan. Jadi sigma F sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Ini contohnya mobil berjalan normal, mobil rem mendadak, ini ada percepatan ya. Nah, mobil yang ditabrak menjadi penyok karena mobil berusaha mempertahankan posisinya. Hukum 2 Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total pada benda yang bekerja. Jadi A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Ini pemain sepak bola menendang bola. Ini berlaku hukum Newton 2. Bola mengelilingi di sepanjang turunan. Ini berlaku hukum Newton yang kedua. Jadi jika ada suatu percepatannya, maka bisa disebut sebagai contoh dari hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton masih sama. Setiap benda akan tetap dalam keadaan diam, kecepatannya 0 atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan, kecuali benda dipengaruhi oleh gaya lain, gaya luar atau gaya untuk mengubah keadaan. Ini benda diam. Hukum Newton yang kedua masih sama, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi nilai percepatan berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Atau sigma F sama dengan M dikali A. Ini hukum 3 Newton. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Ini F aksinya ke bawah, benda menekan benda, F reaksinya ke atas. F aksi sama dengan min F reaksi. Ke bawah aksi, ke atas reaksi. Ini juga sama. Menggantung benda secara vertikal akan menghasilkan gaya tegangan tali T yang sama besarnya dengan massa benda W dengan arah yang berlawanan. Sebuah benda dengan berat W yang berada di atas meja akan memberikan reaksi gaya normal N sehingga N sama dengan W dengan arah gaya saling berlawanan. Ini contoh dari
Pemanfaatan hukum Newton 3. Nih, hukum Newton 3, jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama lain berlawanan arah dengan gaya benda lain. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Satuannya F sama dengan M kali A. M-nya satuannya kilogram, A-nya satuannya meter per detik kuadrat. Macam-macam gaya. Untuk sistem dua benda titik, terdapat gaya interaksi dan gaya kontak. Gaya interaksi adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontak ada gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Ini medan ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam satu medan dan gravitasi, medan listrik, medan magnet itu akan menderita gaya, mengalami gaya. Gaya gravitasi tarik ke bawah, gaya listrik, gaya magnet. Gaya kontak. Gaya yang terjadi hanya pada benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak tadi sudah. Gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Benda melakukan aksi, benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal selalu tegak lurus bidang. Nah, jika kita mau menggambar gaya normal itu tegak lurus bidang. Jadi ini gaya bidangnya, gaya normal. Ini bidangnya, gaya normal ke atas. Terangan benda satu berada di atas benda dua. Gaya aksi pada bidang, yang C gaya reaksi pada benda. N lebih besar dari 0, benda menekan bidang tempat benda terletak. N sama dengan 0, benda meninggalkan bidang. N lebih kecil dari 0, tidak mungkin. Ya, gaya normal itu tidak mungkin, nilainya negatif, selalu positif. Nah, gaya yang kedua adalah gaya gesek. Jadi kalau kita menguraikan gaya-gaya pada dua blok, tadi sudah ya, di slide yang awal ada gaya normal, gaya berat. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya yang melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesek selalu sejajar dengan bidang tempat benda berada dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesek melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesek, ada gaya gesek antara zat padat dan zat padat, gaya gesek antara zat padat dan zat cair. Nah, ini ada sebuah benda menempel pada suatu bidang, ditarik dengan gaya F, maka gaya geseknya itu berlawanan dengan gaya tariknya. Kalau daya tariknya ke kanan, F-nya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Jadi gaya gesek itu ada dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam. Maksudnya, benda ini tidak bergerak. Jadi Fs itu lebih kecil dari mu S dikalikan dengan N. Disebut sebagai gaya gesek kinetis itu saat Fs-nya itu lebih kecil dari mu S dikali dengan N. Nah, kalau Fs lebih kecil dari mu N, mu S kali N itu benda diam. Tapi jika Fe itu sama dengan mu S dikali N, maka benda akan bergerak. Fs itu lambang dari gaya gesek statis, mu S itu adalah koefisien gesekan statis, dan N adalah gaya normal. Gaya gesek yang kedua adalah gaya gesek kinetik atau FK. Jadi gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif.
FK, lambang dari gaya gesek kinetik itu nilainya lebih kecil atau sama dengan mu K dikali N. FK itu adalah gaya gesek statis, mu K itu adalah koefisien gesekan statis, N adalah gaya normal. Jadi kita sudah mempelajari 4 gaya ya. Jadi gaya tarik itu F, bisa ke kanan, bisa ke kiri, lambangnya F. Gaya berat, lambangnya W. Itu adalah perkalian dari massa dikali dengan gravitasi dan gaya normal ke atas. Jika benda ditarik dengan gaya F, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan Fs yang melawan gaya F. Jadi belum bergerak jika gaya gesekannya Fs. Jika gaya F diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak. Jadi Fs itu lebih besar dari Fk. Kemungkinan dari Fs dan Fk. Jika Fk lebih besar dari Fs, maka benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, sepertinya ini kebalik deh. Harusnya jika Fk lebih kecil dari Fs itu benda diam. Jika Fk sama dengan Fs, benda saat bergerak. Fk lebih besar dari Fs, itu dikatakan benda bergerak, gitu ya. Sepertinya kebalik. Sifat-sifat gaya gesek bergantung dari sifat permukaan kedua benda bergesekan mu. Yang kedua adalah berat benda atau gaya normal. Jadi kita memakai mu S atau koefisien statis itu saat benda diam. Dan saat benda bergerak itu maka kita nanti memakai mu K. Itu aja ya. Nah, jadi simpelnya saat benda diam, jadi kita makainya mu S. Saat benda bergerak, berarti kita makainya mu K. Nah, itu saja. Yang selanjutnya adalah gerak benda pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring, yang pertama adalah gaya normal. Gaya normalnya itu mg cos theta. Ini gaya normalnya mg cos theta. Gaya beratnya itu m kali g. Saat x berarti mg sin theta. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah sumbu X. Jadi pada sumbu X benda bergerak ke bawah, berarti Fx-nya itu M kali A ke bawah Mg sin theta. Fx-nya itu Mg sin theta sama dengan M kali A. Kan sigma F sama dengan M kali A. Jika benda bergerak ke bawah, maka carinya adalah Fx. Nah, Fx ini kita makanya Mg sin theta karena kita pada bidang miring. Gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Nah, jika ada gesekan dan benda ini bergerak, maka kita menguraikan gayanya. Yang pertama adalah gaya normal. Gaya normal itu sama dengan Mg cos theta. Gaya beratnya itu W sama dengan M kali G. Gaya gesekannya karena benda ini bergerak, berarti kita pakainya Fk sama dengan mu K. Fk, F itu kan mu kali N. Kalau K berarti mu K kali N. Jadi mu K, hanya kita ganti yang ini nih, Mg cos theta. Jadi Fk sama dengan mu K, Mg cos theta.
pakainya hukum Newton yang kedua karena benda ini bergerak, jadi sigma F sama dengan M kali A. Sigma F yang ke atas negatif, yang ke bawah positif. Kenapa yang ke bawah positif? Soalnya kan bendanya bergerak ke bawah. Jadi gaya bernilai positif jika searah dengan geraknya ke bawah. Jadi yang positif adalah yang ke bawah. Ini yang ke bawah ada mg sin theta. Jadi mg sin theta. Yang ke min fk dikurangi yang ke atas sama dengan M kali A. Sistem kontrol. Nah, jika ada suatu benda itu kita pakai katrol, maka penguraian gayanya itu ada dua. Jadi A diuraikan sendiri, yang B juga diuraikan sendiri. Ini diagram bebas sistem benda A dan benda B. Kita uraikan benda A. Ada gaya gesek ke kiri, ada gaya tegangan tali ke kanan, ada gaya normal ke atas, ada gaya berat MA kali G. Jadi langkah yang pertama jika ada soal hukum Newton itu kita uraikan gaya-gayanya. Gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah, gaya tegangan tali ke kanan, gaya gesek ke kiri. Itu jika benda nempel pada sebuah benda. Nah, jika benda digantung, maka gaya yang ada hanya gaya tegangan tali ke atas dan gaya berat ke bawah. Gaya-gaya yang bekerja pada benda. Pada benda A, tadi uraian benda ada gaya normal. Gaya normal A itu MA kali G. Gaya gesek itu FA, jadi mu K MA kali G. Gaya tegangan tali adalah T. Gaya pada benda itu ada gaya berat WB, itu sama dengan MB dikali dengan G, dan gaya tegangan tali T. Jika benda bergerak maka berlaku hukum Newton yang kedua bahwa sigma F sama dengan M kali A. Untuk kedua benda berlaku jika bidang kasar. Ini persamaan instan, bisa langsung kita memakai rumusnya jika kasusnya adalah sama seperti ini. Jadi untuk mencari nilai percepatannya, jika bidangnya kasar, maka kita bisa pakai persamaan ini. A sama dengan MB min mu K dikali MA per MA plus MB dikali G. Tapi jika benda licin, maka tidak ada gaya gesek. Jadi tinggal A sama dengan MB per MA plus MB dikali G. Itu kita bisa langsung memakai dua persamaan ini untuk mencari nilai percepatan jika sistem disusun seperti ini. Lanjut, dua benda bertumpuk. Ini ada dua buah benda bersentuh, ada M1 dan M2. Nih. Yang pertama, balok M1 berada di atas balok M2. Maka gaya normal pada benda M1 itu M1 kali G. Diagram gaya-gaya vertikal untuk tiap balok. Gaya normal pada benda M2. Kalau M1 berarti M1-nya kan M1 kali G. Kalau M2 kan masanya ada 2. Jadi M1 ditambah N2 sama dikali G. Itu untuk gaya normal pada N2. Mana tadi PowerPoint-nya? Hilang. Oh ya, ini tadi. Oke, saya selesai ya, saya akhiri. Nanti silahkan soal-soalnya dikerjakan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.